A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram yang saya muliakan, saya hormati Ketua Masjid Al-Mu'minun. Apa siapa? Sumardi. Apa ya? Beserta seluruh jajaran pengurus, hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatid, para ustadz yang berkesempatan hadir di kesempatan subuh yang berkah ini, Bapak Ibu tanpa terkecuali, yang insya Allah duduknya kita di kesempatan subuh Jumat berkah ini dinilai sebagai sesuatu nanti yang membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita berada di kesempatan 16 Agustus, satu hari menjelang upacara kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita juga berada pada tanggal 11 Safar 1446 Hijrah. Ada yang mau ke IKN, Pak? Nggak ada ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kaji kita di kesempatan subuh yang berkah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam kitab, 3 kitab hadis. Pertama, saya membuka kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 2398. Kedua di Sunan Ad-Darimi di nomor hadis 2783. Ketiga di Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 4023 dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ayyun nas asadul bala, manusia seperti apa yang ujiannya akan lebih berat? Nabi SAW menjawab, au kama qala al-anbiya, para nabi. Summan ya Rasul, lalu siapa ya Nabi? Kata Nabi, fal amsal sumal amsal mislah. Lalu yang semisal dengan Nabi turun di bawahnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, turun ke para tabi'in, tabi'at, sampai kepada para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kemudian murid-muridnya ulama, para kiai, para habaib, para ustadz-ustadz. Maka Nabi sampaikan ujian para ustadz itu, bapak, ibu, akan lebih berat daripada jamaah. Dan alhamdulillah subuh ini kembali saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat dari Manggar, depan asrama haji, 4:40. Saya buka map saya, gangguan sinyal pula tadi di depan Kanojoso. Saya bilang, ma, gimana nih mau ceramah? Saya bilang, alhamdulillah akhirnya tidak gangguan. Sampailah saya masuk ke sebuah tulisan di atas sana, Al-Mu'minun 40 meter. Nah, udah dekat, saya bilang.
Belok kiri, dia bilang. Saya belok kiri, Pak, nggak ada masjid. Saya belok kanan naik ke atas, buntu. La ilaha illallah. Belok kiri, kiri terus, saya bilang. Kiri lagi, sampai saya di musola Al-Aqsa, Pak. Lah ini lain, saya bilang. Ini Al-Aqsa, saya bilang, ya. Putar balik, katanya. Lah iyalah putar balik, saya bilang. Mana pula mau ceramah di sini, ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampailah di tulisan Al-Mu'minun 70 meter. Adalah gerbang gapuranya. Izin Allah Subhanahu wa taala tadi sampai Pak jam 5 kurang 15. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di masjid-masjid baru itu, Pak, saya kadang nggak tahu bagaimana parkirnya. Ya, tadi saya masuk ke bawah di jalan itu. Untung ada Pak Muazin tadi, Pak siapa tadi? Ya. Pak, jangan parkir di sana, Pak, katanya. Naik ke atas, katanya. Ternyata bicara masalah ujian, Pak. Ujian ini kadang tidak lurus, kadang belok kanan kiri, kadang miring. Dan kalau bicara masalah ujian, saya sudah yakin Pak jamaah Masjid Al-Mu'minun ini sudah kebal dengan ujian. Apa contohnya, Ustaz? Parkirnya saja miring, Pak. Yang biasa, Ustaz, kami parkirnya miring sana. Apalagi menjalani kehidupan ini udah biasa. Maka kata Nabi, yusabul insan yubtalal rajul ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin berat dia ujiannya. Maka karena ustadz itu semakin berat ujiannya, biasanya pengurus masjid itu paham, Pak. Kalau ustadz itu pulang bawaannya lebih berat biasanya, ya. Entah apa dikasih pengurus masjidnya. Tapi kalau di Gunung Samarinda Kampung Timur ini saya tidak tahu kira-kira berat enggak saya pulang nanti, ya. Karena ini kali perdana. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang musibah dalam kitab Al-Mujam Al-Mufarras Al-Fas Al-Quran Al-Karim, Al-Imam Muhammad Fuad Al-Baqi di jilid yang kedua, kata musibah itu Bapak Ibu disebutkan sama dengan kata syukur 75 kali di dalam Quran. Maka tak berlebihan rasanya bersyukur atas nikmat kemerdekaan, sebagaimana himbauan Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan untuk diserukan di taklim-taklim menjelang kemerdekaan, di khutbah-khutbah menjelang kemerdekaan. Syukur di bulan Syafar ini salah satunya dalam bentuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita melihat dari sudut pandang agama, bagaimana kata syukur dan kata musibah disebut seimbang oleh Allah 75 kali. Dan bicara tentang musibah, kita sepakat bahwa di dalam namanya kehidupan ini, Bapak Ibu, kita tidak akan lepas dari namanya musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala berulang menyebutkan di dalam Quran bagaimana kehidupan dan kematian yang Allah berikan ini akan ada ujian. Quran surat ke-67, nama suratnya Al-Muluk, juznya ke-29, ayatnya kedua, halamannya 562, barisnya ketiga, posisinya sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan kematian, aku ciptakan kehidupan untuk ujian. Supaya apa? Supaya tahu siapa yang ke masjid benar-benar ke masjid, atau ke masjid cuman karena salat Jumat, atau ke masjid cuman karena ketika ada masalah, atau ke masjid cuman karena ketika berkelahi dengan istri, atau ke masjid cuman Idul Fitri, atau ke masjid cuman gara-gara panitia kurban Idul Adha. Kalau enggak panitia, enggak ke masjid. Bahkan kalau panitia kurban, maaf dari jam 8 sampai jam 3 dia sanggup di masjid. Tapi giliran sholat subuh Idul Adha, enggak muncul batang hidungnya. Nah, maka kata Allah, dia belum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin uji, kata Allah, siapa sih yang benar-benar datang atau benar-benar tidak datang. Kalau ustadznya terkenal, kalau ustadznya viral, paling depan dia selfie-selfie. Kalau ustadznya tidak terkenal, siapa pula yang ceramah ini? Nyakitin telinga aja, katanya. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan lihat, kata Allah, siapa yang benar-benar atau siapa yang pura-pura beriman kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sebut mati dulu baru hidup. Memang itu konsepnya. Nanti buka Quran surat ke-28 Al-Baqarah. Surat kedua ayat ke-28 Al-Baqarah. Halamannya ke-5.
Di sebelah kanan Al-Quran Al-Karim baris ke-12 kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur, kata Allah. Lawan syukur kufur, orangnya disebut kafar. Itu penting. Kalian dulu mati, kata Allah, lalu dipilih untuk hidup, dimasukkan ke dalam alam rahim, kemudian nanti dimatikan lagi, summa yumitukum, mati lagi, summa yuhyikum, lalu hidup lagi, dan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan hidup yang terakhir seakar dengan surat Al-Mulk tadi di ayat yang kedua, khalaqal mauta wal hayata, mati dulu baru hidup. Nanti buka surat lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat ke-40, nama suratnya Ghafir atau Al-Mu'min, di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala di halaman 248 di baris yang ke-7 di sebelah kiri, kata Allah, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana nastaini fa'tarafna bidzunubina, sebagaimana kami mematikan kalian 2 kali dan menghidupkan kalian 2 kali, dan kami akan tampakkan azab kepada kalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati disebut lebih awal, hidup disebut lebih akhir. Maka hidup di dunia ini kita sepakat a'mar ummati baina sittin wa sab'in, kisar 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Maka setelah kematian ada kehidupan yang tak mati-mati lagi. Maka inilah kenapa kita taklim, ada taklim malam Selasa, ada taklim Jumat subuh, ada taklim-taklim lainnya. Bulan depan sudah Maulid Nabi. Penting kita ke masjid, duduk capek ngantuk, ada yang mau kerja, ada yang mau ngantar anak sekolah, ada yang udah kesemutan, ada yang udah asam uratnya naik. Demi Allah saya katakan, duduknya kita di masjid ini akan menjadi nilai yang membanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena tak mungkin Pak kita datangkan orang dari Manggar untuk sholat di sini. Saya datang ke sini Pak karena diundang. Kalau tidak diundang, tidak mungkin pulang sholat subuh di sini Pak ya. Dan ini luar biasa. Nah, orang kadang hari ini cuma melihat sesuatu dari casing. Maaf Pak, saya pernah ngisi taklim Maulid Nabi Pak tahun kemarin. Yang spesial tablik akbar, ramai luar biasa. Saya biasa datang itu Pak, pakai jaket, pakai celana, tidak setelan Ustaz. Nah, baju gamis, ya, sarung dan sebagainya itu di dalam jok motor. Ketika saya mau parkir, Bapak, ada tulisan di situ parkir Ustaz. Ketika saya mau parkir, tukang parkirnya bilang, Pak, parkir di ujung. Bilangnya gitu Pak. Lah mati saya mah, enggak tahu kok aku nih Ustaz, bilangnya. Tapi itu foto aku gitu kan. Nah, saya enggak tunjuk karena saya pakai helm Pak. Ya, parkirlah saya di ujung Pak. Dan parkir Balikpapan ini kan enggak perlu kunci stang motor kan. Beda dengan kami di Palembang, itu lengah sedikit saja di masjid pun diempat motor. Di sini luar biasa Pak. Ngisi saya taklim Pak, ngisi saya kajian tablik akbar Maulid Nabi itu, ketika minuman datang, qadarullah, hebatnya Allah, yang mengantar minum saya itu tukang parkir tadi Pak. Dalam hati saya, mati kau ya, kena kau kali ini ya, bilang ya. Dan hebatnya, ketika saya pulang Bapak yang dirahmati Allah, motor saya yang di ujung sudah berubah di tempat parkir Ustaz. Entah bagaimana cara mereka itu ya, padahal saya kunci stang Pak. Ya, walaupun biasanya tidak kunci stang, ya dipindahinnya Pak, mati ya Ustaz itu tadi dia bilang. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam-macam Pak masjid. Karena saya baru 2 tahun Pak di Balikpapan, jadi harus pakai Sherlock. Ini pas saya 2 tahun di Balikpapan. Saya pindah dari Palembang, Sumatera Selatan. Istri saya orang Palembang, saya orang Bengkulu Pak, bersama 2 orang anak di Manggar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pula masjid-masjid pakai tema, ya kayak hari ini Jumat ada yang request kemerdekaan, ada yang request pula aneh ini Pak. Saya tamat Gontor tahun 2006, Ponorogo Jawa Timur. Kemudian saya pengabdian di Jakarta, kemudian saya mengambil sanad sampai ke Ustadz Adi Hidayat, menghafal nomor, baris, halaman dan sebagainya. Kemudian saya ngabdi di Palembang. Sepanjang perjalanan 2006 sampai 2022 saya ceramah Pak, tidak pernah saya temukan ada tema yang aneh. Saya ngisi di Karangjoang, Ustadz tolong ini kan mau dekat Idul Adha, kalau bisa ceramahnya Ustadz tentang sapi, kaki sapi terbang.
Saya bilang, kaki sapi terbang, mana pula? Saya cari dalilnya. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, begini Ustaz, setiap Idul Adha Ustaz, di masjid kami ini Ustaz, kaki sapi hilang Ustaz. Tolonglah Ustaz, disindir-sindir katanya. Tolonglah Ustaz, ditekan-tekan katanya. Dalam hati saya jauh-jauh, saya ceramah dari Manggar, nyindir orang, saya bilang. Pulang-pulang ban motor saya pecah nanti bilang. Tapi katanya request Pak, selagi masih masuk akal, maka saya spesialis Ustaz Sumatera, harimau Sumatera. Kalau ceramah berdiri kencang, na'udzubillah, urat leher mau putus, gelebu-gelebu saya Pak. Saya bilang di dalam Sarah Sunnah Al-Muzani jilid kedua halaman 774, man akala lahmal udhiyah bi khairil istizan li lahmi udhiyah li janatil udhiyah kama sali ya'kulu lahmal khinzir la yaqbal salatahu arba'ina laila walad du'aahu. Siapa yang mengambil daging kurban barang secul tanpa izin panitia kurban, tanpa diketahui sahibul kurban yang telah meminta izin kepada sahibul kurban, sahibul lajnah, panitia, kama sali ya'kulu lahmal khinzir, seperti memakan daging babi. Layak balas sholatnya tidak diterima. Layak balas doanya tidak diterima. Secul, apalagi satu kaki dibawa pulang tanpa izin. Apalagi ada yang dilempar ke belakang, biar nggak ketahuan. Gebu-gebu saya Pak. Nunduk semua, wajah jemaah mati, aku pulang nih nanti bilangnya. Apa yang terjadi setelah pulang Pak? Datanglah panitia. Saya tanya, gimana Pak? Mantap Ustaz, menyala Ustazku katanya. Dalilnya pas, nomornya pas. Tapi sayang Ustaz. Sayang kenapa? Orang yang Ustaz sindir nggak datang katanya. Lah, saya bilang, tahu dari tadi nggak nyindir, saya bilang. Udah capek-capek saya nyindir orang, maka saya tidak mau lagi nyindir-nyindir Pak. Ini alhamdulillah Pak Handoko bilang sama saya, Ustaz kultum Ustaz, kuliah terserah antum. Apa aja Ustaz sampaikan silahkan. Nggak ada request kita, nggak ada tekan-tekan kita di sini. Ini sampai jam berapa Pak? Jam 6:10. Lebih baik ditanya kan Pak daripada saya dimarahin kan. Beda masjid biasanya beda. Saya biasa kan ngisi di Al-Munawwarah Pak 6.15, di As-Suhada Pasar Baru 6.15, kemudian di Darussalam Pasar Baru 6.10, di Jabalus Salam mana itu BDI kan, BDS kan, nah itu jam 6. Beda masjid itu beda-beda biasanya. Kalau tidak ditanya nih Ustaz, ini kadang monyor-monyor aja Pak, panjang lebar, apalagi khutbah Jumat Pak, ini paling bahaya di Balikpapan. Karena kalau di Sumatera bebas, kalau di Balikpapan tuh di request, Ustaz jangan lebih 15 menit, 10-15 menit. Ustadz ini ada yang kadang pintar, banyak dia ilmu, tapi tidak tahu nempatinnya. Baru sekali khutbah Jumat, baru keluar pesantren, banyak ayatnya, banyak hadisnya, khutbah Jumat dihantamnya lebih setengah jam. Ada jamaah asam lambungnya naik, ya Allah, lama kali ini khotib. Siapa pula yang undang khotib nih di Masjid Al-Mu'minun nih? Pasti Pak Handoko nih. Nggak punya perasaan kali ini khotib, udah 7 lembar dibacanya. Kalau sekedar baca saja khutbah Jumat anak TK juga bisa katanya. La ilaha illallah. Ya Allah, belum makan siang, mana mau absen lagi jam 1 ini. Ya Allah, ini hari Jumat, ini hari bagus ya Allah. Kalau bisa jatuhkan khotib itu dari mimbar ya Allah. Nah, ini Pak, ilmunya bagus, keren, panjang, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya Pak. Ini jadi masalah. Nah, ini pada penting jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Karena tipe orang mendengarkan dakwah itu beda-beda Pak. Ada yang sami'na wa ata'na kata guru kami, mendengarkan taat. Ada yang sami'na wa asoina, dia dengar tapi dia acuh. Berapa kali khutbah Jumat itu Pak, sibuk kita khutbah, sibuk dia scroll handphone. Entah apa yang dilihat TikTok tuh, orang lagi khutbah, Ustaz kok tahu, khutbahnya tinggi, kelihatan. Apalagi mimbar-mimbar masjid yang tinggi, nah kelihatan. Ada juga yang duduk di parkir motor. Orang khutbah Jumat, dia duduk di parkir motor. Nah, tepat itu. Saya mau bilang merokok enggak enak, nanti tersinggung pula orang yang merokok. Ya, hebat kayak gitu, Pak. Ya. Orang khutbah Jumat. Nah, itu sami'na wa asoina. Kita udah capek-capek khutbah, kadang udah jauh-jauh, Pak. Ngelihat dari atas ada sedekah Jumat. Ramai itu, Pak. Ada 100 kotak, 200 kotak. Kadang ada masjid enggak paham, Pak. Ustadznya khutbah Jumat. Kemudian jadi imam, kemudian berzikir pula dia. Sudah tuh sholat sunnah, pulang Ustaz tuh sholat Jumat, sedekah Jumat tuh habis. Tak kebagian yang khotib, pengurus masjid tidak pintar. Apalah disisipkan 2,
apalah disisipkan 3 untuk anak istri kan. Dalam hati Ustaz, ya Allah, khotib tadi kulihat banyak nasi ayam itu, ya Allah. Nah, ini yang makannya siapa sedekah Jumat? Yang koprol-koprol, yang salto-salto ketika sholat Jumat, anak-anak yang tidak sholat, yang tidak jingkir, yang main-main. Mimpin Ustaz tuh Yasin, mimpin Ustaz tuh tahlil, mimpin Ustaz tuh doa 7 hari 7 malam. Tapi yang dapat makanan banyak anak-anak yang tidak ikut baca Yasin. Pulang Ustaz tuh sama dibawa satu kotak. La ilaha illallah. Nah, inilah ada yang salah, Pak. Banyak Ustaz kabur, nggak dihargai. Banyak Ustaz pindah, nggak ada nilai. Sehingga sulit cari Ustaz. Sehingga dibilang, wah ini cari amplop ini. Oh ini cari. Saya bilang, mana ada Ustaz ceramah cari amplop, Pak. Kalau ada Ustaz ceramah minta amplop, Pak, haram. Dosa besar, Pak. Ya, menentukan tarif sebelum ceramah. Tapi lebih besar lagi dosa ngundang Ustaz nggak bayar. Itu dosa lebih besar lagi itu ya. Kalau ada Ustaz menentukan tarif itu, Ustaz. Oh, Ustaz terkenal itu nggak ada minta tarif. Betul. Saya berulang kali ngundang Ustaz terkenal, Pak. Teman-teman guru saya, nggak ada yang minta, betul. Tapi kita harus sediakan tiket pesawat PP. Kita harus sediakan hotel minimal 2 kamar dengan manajer. Belum lagi kalau asistennya datang, berapa penjemputannya? Belum sewa Alphardnya, belum sewa Innovanya kalau mau dijemput ke masjidnya, belum makannya. Tidak mungkin amplopnya itu lebih kecil daripada tiket pesawat dan kamar hotel. Tidak ada pakai bayar. Dari Sulawesi, dari Jawa, minimal 15 juta, Pak. Ustaz kampung ngajar anak kita ngaji, 10 ayat dikeluarkannya 200.000, alhamdulillah. Bilal mayat, tukang mandi jenazah, fardu kifayah. Kalau di kampung, Pak. Saya 2016, 2022 jadi tukang mandi jenazah, Pak. Demi Allah tidak pernah dapat sepeser pun amplop. Di satu daerah, Pak, 7 jam dari kota Palembang, tidak ada sinyal, tidak ada mati lampu bisa 7 kali. Kalau anggota dewan maaf datang dijemput pakai mobil bagus, duduk paling depan. Nah, kita tukang mandi jenazah suruh lewat belakang. Padahal kita lah pemeran utamanya. Kita sikatkan gigi orang tuanya, kita mandikan, belum lagi yang diabetes, belum lagi yang sakit-sakit yang lainnya. Kita tidak kenal dengan di jenazah. Petugas badu kifayah kadang diamplopin 50.000, 100.000. La ilaha illallah. Sedih kali kita. Padahal mandikan orang tua kita cuma sekali seumur hidup, tidak ada orang mati 2 kali. Nah, inilah, Pak, yang terjadi hari ini. Kursus bahasa Inggris jutaan, kursus panah 6 juta paling murah, kursus berkuda, kursus tari, masya Allah tabarakallah. Tapi ngaji di Masjid Al-Mu'minun 20.000 sebulan, nunggak pula 6 bulan. La ilaha illallah. Terkurus-kurus Ustaz nih ngajar ngaji. Ustaz lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Kepala kau lillahi ta'ala. Mana ada sepanjang sejarah Ustaz ngisi bensin. Nah, saya ini Ustaz bayar dengan Al-Fatihah. Ada, Pak. Nah, ini perlu disampaikan, Pak. Jangan sampai saya yang mungkin datang sekali, tidak tahu diundang lagi atau enggak. Nah, Ustaz-Ustaz di sekitar, Ustaz-Ustaz yang tiap hari datang ke masjid ini, guru-guru ngaji, baik yang ngajar ngaji di masjid, di samping-samping masjid dan sebagainya, itulah yang perlu diperhatikan, Pak. Diperhatikan listriknya, diperhatikan makanannya. Kadang mereka tidak bisa kerja, kadang mereka baca kitab terus, kadang mereka ngajar ngaji terus, dan lain sebagainya. Kalau Ustaz-Ustaz yang datangnya cuma sekali setahun, sekali sebulan, nah itu mungkin punya tempat masing-masing, punya rezeki masing-masing. Tapi Ustaz-Ustaz di sekitar, Pak, inilah yang jadi cikal bakal menorong kita di dalam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk generasi-generasi penerus kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Safar di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya ada 10 jilid, Pak. Harga tafsirnya 585.000. Di jilid yang keempat di halaman 146, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sumya bis safar di khuluwi bimbuyutihim. Kenapa disebut safar? Karena mereka keluar dari rumahnya masing-masing, lil qital wal asfar. Untuk apa keluar? Untuk perang dan untuk berpergian. Maka bulan Safar rumah-rumah kosong. Bulan Safar pada pergi perang, bulan Safar pada pergi keluar berdagang dan lain sebagainya. Ada pemahaman yang salah, entah ngajinya di mana, entah tafsirnya bagaimana, dibilang bulan Safar sama dengan bulan Muharram, bulan sial. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan penyakit, tidak boleh pesta nikah. Nah, ini kasus, Pak. Ya, karena dulu kosong, dulu tidak ada perayaan, dulu tidak ada pesta walimah dan lain sebagainya.
Karena di bulan Muharram mereka memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 36 halaman 192, dilarang untuk berperang, dilarang untuk membunuh dan lain sebagainya kepada orang-orang yang menzolimi, maka keluarnya di bulan Safar. Itu penamaan daripada bulan Safar. Kemudian Nabi juga menceritakan dalam berbagai macam kitab riwayat, bulan Safar Bapak luar biasa. Apa saja Ustaz? Di antaranya Nabi nikah dengan Khadijah di bulan Safar. Mas kawinnya Pak 20 ekor onta muda. Siapa bilang Nabi kita miskin? Nabi itu kalau perang keluar pakai onta termahal setara Al-Qaswa nama ontanya. Nabi tidak pernah keluar pakai keledai. Nah, ada pakai motor butut. Rumahnya kecil Ustaz, iya. Pedangnya Zulkarnain, jamrud permata. Kalau untuk agama tunjukkan yang terbaik. Maka itu saya bilang ada Ustaz kasihan kadang pakaiannya pecah 1000. Itu aja pakaiannya. Motornya, spionnya hilang sebelah, ratingnya mati sebelah. La ilaha illallah kadang. Tidak ada diperhatikan. Nah, inilah Pak yang pentingnya. Maka Nabi itu kaya raya. Bahkan dalam riwayat Aisyah, istri-istri Nabi yang tercatat 11 itu tidak ada yang di bawah 500 dirham mas kawinnya. Satu ekor unta, satu rumah dan minimal 20 ekor unta. Kaya raya Pak Nabi itu Pak. Tapi menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan cintanya kepada akhirat. Nah ini jangan sampai dibilang tidak boleh kaya, tidak boleh cari rezeki, kerja Pak. Ya, cari seluas-luasnya, dagang sebesar-besarnya, kerja sebagus-bagusnya, karena Islam harus menunjukkan kekuatannya. Islam harus menunjukkan siapa yang bisa bangun masjid nih Pak, siapa yang bisa nyumbang AC, nyumbang ini apa namanya YouTube, nyumbang lain sebagainya. Kalau tidak tangan dari orang-orang kaya, berangkat ke Mekah, berangkat umroh, berangkat ke Madinah dan lain sebagainya, perlu donasi Pak, donatur daripada orang-orang kaya yang menjaga masjid Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu sama-sama kita jaga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nikah Nabi dengan Khadijah bulan Safar. Kedua, Ali dan Fatimah anak Nabi, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah juga di bulan Safar. Ketiga, Nabi hijrah bulan Safar. Ustaz, hijrah itu bulan Muharram. Bulan Muharram itu niat, perencanaan. Maka disebut tahun baru Islam karena perencanaan hijrah itu terjadi di bulan Muharram. Berangkatnya 30 Safar akhir. Sampai Nabi itu nanti singgah dulu di Goa Sur, kemudian 3 hari sampai di Kuba, kemudian baru sampai di Madinah pertama kali 12 Rabiul Awal. Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi wafat Rabiul Awal, Nabi hijrah pertama kali sampai di Madinah Rabiul Awal. Maka pantas Pak bulan depan kalau kita harus memperingati bagaimana semangatnya Rabiul Awal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah perang turun bulan Safar. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, juznya ke-17, ayatnya ke-39, halamannya 337, posisinya sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala di baris yang pertama, uzina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu. Aku perintahkan kalian untuk keluar perang, kata Allah, kepada orang-orang yang memerangi kalian, orang-orang yang zolim kepada kalian. Itu terjadi di bulan Safar. Maka perang sudah tidak ada lagi Pak. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina, di Israel, kita bantu doa. Yang ada kekuatan dana, kirim dana. Yang ada kekuatan lainnya, kirim yang lainnya. Karena perang sudah tidak ada lagi, maka ayat di At-Taubah 36, kemudian di Al-Hajj 39 menitik tekankan kepada kata zolim. Maka yang harus dibunuh adalah sifat kezoliman. Bagus ibadah kita ke masjid Pak, bagus umroh kita tiap tahun, haji kita tiap tahun, sedekah kita selalu banyak, kurban kita selalu ada di masjid, tapi bermasalah kita dengan tetangga kita, jadi masalah. Ke masjid 5 waktu, sementara tetangga sebelah rumah tidak pernah ditegur, jadi masalah Pak. Zolim itu menutupi, itu lawan daripada syukur adalah kafar, dia menutupi. Maka sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kita minta ampun, diampuni. Tapi ada satu dosa kita kepada tetangga kita, tidak sempat minta maaf, jadi masalah panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zolim itu banyak Pak, kadang orang nggak tahu. Memperkerjakan seseorang gajinya telat. Apa contoh lain? Memelihara binatang. Melihara binatang kan sunnah Ustaz, betul. Melihara kucing sunnah, betul.
Ada sahabat Nabi yang namanya dirubah menjadi Abu Hurairah, bapaknya kucing, betul. Tapi berapa banyak orang yang memelihara kucing? Maaf, kucingnya menggaruk-garuk jok motor tetangganya. Rusak jok motor tetangganya. Berapa banyak yang pelihara ayam, ayamnya numpang BAB di teras tetangga. Melihara binatangnya sunnah, saya bilang, tapi menghormati tetangga wajib. Tiap hari pakai ondangan, tiap hari pakai sabut kelapa, dibuangnya lah tai ayamnya. Tai siapa? Kalau dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada pohonmu buahnya mengalir kepada tetangga, menjulur kepada tetangga, maka tanpa minta izin, bi khairil istizan, kata Nabi, buahnya halal. Walaupun Nasrani, Majusi, Yahudi sekalipun, kata Nabi, kalau kau nanam manggamu lewat pagar tetangga, buahnya masuk ke tempat tetangga, halal. Tanpa minta izin, hebatnya Islam. Tapi ini mohon maaf, ini cuman kasusnya kepada pohon, Pak ya. Kalau ayam yang masuk, enggak. Oh, kata Ustadz subuh tadi, kalau mangga masuk ke rumah kita halal. Nah, ini ayam tetangga, inilah yang kita bakar. Mampus saya, Pak ya. Nah, ini babnya berbeda, jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, perang Khaybar juga terjadi di bulan Safar. Nabi kirim 1.600 pasukan, pemimpinnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini terjadi di bulan Safar. Kemudian karena peperangan sudah tidak ada lagi, merdeka yang sesungguhnya itu adalah sebagaimana bulan Safar itu pernah disebutkan dalam Quran surat ketiga Ali Imran, juznya ketiga, ayatnya ke-35, halamannya ke-54, barisnya ke-8, posisinya sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Isqalat imra'atu Imran inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata merdeka disebut dalam Ali Imran ayat 35. Ketika ibunya Siti Maryam, namanya Siti Hanna, istrinya Imran, Hana, Maryam, Isa, disebut Ali Imran. Itu ada suratnya. Apa nazarnya? Ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernazar anakku ini jadi anak yang mengabdi di masjid. Kalau orang sekarang maaf bilangnya kaum, bilangnya marbot. Maka itu nazar pernah diucapkan oleh ibunya Siti Maryam. Ia ingin anaknya menjadi pengabdi di Baitul Maqdis Palestina. Maka kenapa kalau Palestina diganggu kita tidak senang, Pak? Karena cikal bakal dari dulu banyak nabi yang dibunuh di sini, Pak. Dan Siti Maryam itu, Pak, mengabdi di masjid. Disebut muharraron. Kenapa muharraron? Muharraron itu maaf, laki-laki merdeka. Ibunya Maryam minta anak tuh, Pak, laki-laki. Tapi yang lahir perempuan. Dia bilang di ayat ke-36, ya Allah, aku kan mintanya laki-laki, kok keluarnya perempuan? Ibunya Maryam itu, kata Allah, aku lebih tahu yang lebih baik bagimu, karena laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun kau minta perempuan, kata Allah, anakmu muharraron, anakmu merdeka. Apa itu merdeka? Anakmu terbebas dari sifat perempuan. Anakmu Siti Maryam dalam riwayat disebutkan tidak pernah datang bulan. Maryam itu tidak pernah haid, Maryam itu tidak pernah menstruasi. Maka disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 42, innallaha astafaki wa taharraki wastafaki ala nisa'il alamin. Kau berbeda Maryam. Kau disucikan Allah, dibersihkan Allah, dipilih Allah, dan ditinggikan dari wanita-wanita yang ada di muka bumi. Ada dua wanita yang tak pernah men. Pertama Siti Maryam, kedua Siti Fatimah, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fatimah digelar Fatimah Az-Zahra. Dua ini empat pemimpin wanita di surga. Ada Khadijah, ada Asiyah istrinya Fir'aun, ada Maryam, dan ada Fatimah Az-Zahra. Maka karena Maryam muharraron, kerjanya cuma di masjid. Kullama dakhala Zakaria Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala anna laki haza. Maryam, kau dapat ini dari mana? Innahu min indillah. Aku dapatnya dari Allah. Setiap Maryam pengen makan, datang. Setiap Maryam pengen minum, datang. Tidak pernah nyentuh laki-laki, tidak pernah melihat laki-laki. Kerjanya cuma di dalam masjid.
merdeka, maka yang merdeka itu laki-laki. Kalau perempuan ada haid, nggak bisa dia ke masjid. Maka hari ini kalau ada orang pasang bendera, bagus. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Tapi pasang bendera semangat, pasang umbul-umbul semangat, pasang gapura semangat sampai jam 2 malam. Tapi sholat subuh setengah 6, tidak merdeka, Pak. Sholat Jumat datang telat, tidak merdeka, Pak. Merdeka yang sesungguhnya ketika kita sholat bukan karena jam lagi, tapi sudah karena Allah. Kalau orang sholat datang setelah azan, biasa. Ini sebelum azan dia datang. Kalau dia sholat hanya sekedar sholat wajib saja, biasa. Tapi kalau sholatnya ditambah sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duhanya, ada witirnya, ada tahajudnya, ini orang-orang yang luar biasa. Jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Pak, kalau saya awal-awal ngisi taklim subuh, saya tuh bingung kalau ada jamaah tiba-tiba keluar. Dulu Pak ya, saya pikir tersinggung kah ini ya, keluar. Dulu pernah ada Pak, baru ngomong 5 menit, udah keluar Pak. Ya namanya anak kecil kan Pak, anak muda, saya tanyalah sama pengurus, Pak, itu tadi kenapa keluar Pak? Tersinggung kah? Mana? Ustadz, itu pengantin baru katanya. Ini kan gerimis Ustadz, mungkin mau setoran katanya. Maka kalau ada yang keluar nih Pak, saya husnuzon pengantin baru Pak. Nah, kalau ada keluar lagi nanti pengantin baru ini. Jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi sebelum 6.10. Apa namanya tadi, merdeka itu sudah disebut nazar. Maka kita membunuh kezaliman itu saya sebutkan singkat. Nah, waktu kita tidak banyak. Kenapa kita perlu buang sifat kezaliman Ustadz? Bakar sampah, tapi sampahnya asapnya ke rumah tetangga. Kemudian apalagi Ustadz? Dikasih tetangga lauk, ibu-ibu nih biasanya pakai tupperware, tapi tupperware-nya udah 3 bulan tidak pulang-pulang. Tuh tupperware tuh 50.000 tahun nanti nunggunya. Kata Nabi, khamsuna alfa, 50.000 tahun kau tunggu karena kau nak membalikkan hak tetanggamu. Wah, panjang Pak. Disebut yaumul kiamah, berdiri, bukan duduk. Maka kenapa perlu banyak duduk di masjid? Perlu kesakitan, perlu kesemutan, perlu capek, perlu ngantuk, supaya nanti bangkit dari kubur tidak perlu berdiri lagi, kata Nabi. Rijalan wa rukmanan wa ala wujuhin. Ada orang, kata Nabi, jalan kaki telanjang, matahari 1 mil, panas, tenggelam, ada yang tenggelam sampai lutut, tenggelam sampai leher. Ada pula, kata Nabi, yang tidak perlu jalan, pakai kendaraan, tidak perlu berdiri, tidak perlu kena matahari. Nikmat dia, rajulun qalbun mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya kalau tidak ke al-mu'minun tidak tenang. Orang yang hatinya kalau nggak ke masjid nggak ketenang. Kalau dia lagi safar, kalau tidak sholat di masjid tidak tenang. Setiap jam sholat dibuat Allah ketemu masjid. Itu tanda-tanda Allah sedang jatuh cinta, Pak. Bapak pergi kemana tiba-tiba ketemu masjid. Oh, ini jam zuhur. Oh, ini jam asar. Walaupun bukan di masjid Bapak. Demi Allah saya katakan, rajulun qalbuhun mu'allaqun di masjid. Kami lekatkan hatinya di masjid. Dia tidak mau masbuk. Dia tidak mau sholatnya di jamak dan di qasar. Padahal jamak qasar itu bagus kalau jalannya lebih daripada 90 kilo. Lebih afdol daripada tidak menjamak dan tidak mengqasar. Tapi ada orang yang kalau tidak ke masjid dia tidak tenang. Hendaklah nunggu sampai rumah sholat asar dulu di sini. Itulah orang-orang yang tidak perlu berdiri lagi nanti, kata Allah. Duduk dia. Itulah sifat kezoliman harus kita buang, Pak. Saling memaafkan, saling silaturahmi, kita bersalam-salaman, kita saling kenal. Jangan sampai sholat Jumat tidak kenal siapa kanan, siapa kiri. Ini diadakan taklim supaya kenal, supaya silaturahmi, supaya nanti ada masalah dan lain sebagainya. Kita saling tolong menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, kata Allah, ala laknatullah ala zolimin. Orang zolim itu kena laknat. Surat Hud ayat ke-18. Kemudian surat Al-An'am ayat 93, kata Allah, walau taro idziz zolimina fi ghamaratil maut. Orang zolim itu, Pak, dicabut nyawanya sakit. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasto. Ada orang yang dicabut nyawa dengan keras, ada orang yang dicabut nyawa dengan lembut. Ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal ladzina saku fafin nari lahum fiha zafirun wa syahikun. Surat Hud ayat 106. Kata Allah, orang zalim itu di neraka menarik nafas sakit, menghembuskan nafas sakit. Maka minta maaflah kepada orang-orang yang hari ini belum kita minta maaf. Selesaikanlah hutang-hutang kita, selesaikanlah urusan-urusan dunia. Karena sebesar apapun pahala yang kita kerjakan, ada masalah dengan keluarga, ipar, mertua, tetangga, sepupu, ada masalah dengan teman di RT, ada masalah dengan teman di masjid, tidak diselesaikan di dunia, akan menjadi masalah panjang di hadapan Allah. Itulah kaji kita di bulan Safar, Pak.
membasmi kezoliman, meningkatkan rasa syukur. Merdeka yang sesungguhnya adalah orang yang kalau ke masjid tidak tenang dia Pak, orang yang kalau tidak memakmurkan masjid tidak senang hatinya. Itulah merdeka yang sesungguhnya, bukan saja cinta akan tanah airnya, tapi cinta kehidupan setelah kematian. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan subuh yang berkah ini. Langsung ditutup Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nilai berkah bagi saya, menjadi nilai berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat salah, khilaf, salah ayat, salah hadis, ketersinggungan dan lain sebagainya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya memang spesialisnya seperti ini karena izin sanad saya seperti itu. Jadi bukan untuk pamer Pak, bukan untuk sombong, karena untuk menghafal ulang, mengingat ulang ya. Saya juga pernah menghafal lebih dari 50 motor yang parkir, dites sama jemaah, plus pajak-pajaknya saya hafal Pak. Ya, cuman saya paling sulit menghafal wajah bapak-bapak. Nah, paling sulit saya Pak. Jadi kalau saya ceramah tuh kadang saya tidak pandang wajahnya, ya, karena sulit menghafal. Apa Ustadz yang ingin disampaikan? Kalau ketemu saya di jalan Pak, tolong ditegur. Oh ini Ustadz yang pernah ngisi di Al-Mu'minun kan? Nah, tolong ditegur. Nanti dibilang Ustadz sombong pula. Nanti ketemu di jalan tidak negur pula. Apalagi Bapak sedang di Torani, sedang di Lazis, sedang di Buguri, sedang di BSB, sedang belanja. Ustadz. Nah, kasihlah Pak Ustadznya. Nah, itu lebih bagus Pak silaturahmi kita. Jadi jangan sampai silaturahmi kita hanya di masjid, tapi di luar kita juga tetap bersilaturahmi. Saya yang kecil, saya yang hina, yang mungkin seumuran anak-anak daripada bapak-bapak sekalian, sekali lagi minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keberkahan hari ini saya hadiahkan untuk bapak, saya hadiahkan untuk ibu. Seandainya saya diperlukan di hadapan Allah untuk menjadi saksi, maka demi Allah saya akan siap menjadi saksi untuk Masjid Al-Mu'minun ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan segala penyakit, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan ke Mekah, dimudahkan umroh, dimudahkan haji, dimudahkan keturunannya dalam belajar, dalam bekerja, dimudahkan istrinya dalam beribadah, suaminya dalam beribadah, rumah tangganya menjadi rumah tangga fid dunia wal akhirah, khusus untuk jamaah Masjid Al-Mu'minun di kesempatan subuh yang berkah ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dum thayyiban zid fitukon doliman wa nahnu gontor darussalam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.